Night. Proceed. John, we were ordered by Hai sahabat berbaju besi, di video kali ini kami akan membahas film sejarah duel yudisial terakhir yang ada di Prancis pada abad pertengahan yang melibatkan seorang kesatria dan pelayan Pangeran Pierre. Duel itu resmi terjadi secara hukum Prancis dan diputuskan langsung oleh Raja Prancis saat itu ialah Charles VI untuk menyerahkan keadilan kepada Tuhan melalui siapa yang akan menang dan kalah. Kisah ini terbagi 3 bab, di mana setiap babnya adalah kebenaran-kebenaran menurut pihak masing-masing. Lantas bagaimana kisahnya? Bab 1. Kebenaran menurut Jean de Carottes. Diawali dari pertempuran yang sedang berkecamuk antara Inggris dan Prancis saat peristiwa pengepungan kota Limoges tanggal 19 September 1370. Setelah jatuhnya kota, Jean de Carottes dan para prajurit Prancis diperintahkan oleh Pangeran Pierre untuk kembali dan menghentikan kampanye militernya. Satu hal yang berkesan di dalam pengepungan tersebut yaitu Jean de Carottes menyelamatkan rekannya yang bernama Jacques Legris. 7 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1377, Pangeran Pierre de Alençon menjadi pimpinan terbaru para kesatria dan petinggi wilayah Argetan Prancis. Upacara berlangsung di Kastil Bellamy, yang mana kastil tersebut dipercayakan kepada ayah Jean de Carottes. Tak berselang lama, nampak Legris yang merupakan sahabat baik Jean mendatangi Kastil Jean. Kedatangan Legris tidak lain ialah untuk mengambil upeti. Legris kini memiliki popularitas yang tinggi, sehingga ia berhasil menjadi orang kepercayaan Pangeran Pierre. Sedang Jean yang juga memiliki banyak pengabdian kepada kerajaan, malah masih tetap saja sama seperti bangsawan-bangsawan lain. Kondisi dunia pada saat itu sedang diselimuti wabah mematikan yang juga berdampak pada Jean, di mana istri serta anaknya meninggal dunia karena wabah itu. Selain itu juga, wilayah Jean sedang dalam kondisi bangkrut akibat ulah wabah itu juga. Namun, bagaimanapun ia harus tetap membayar upeti demi memperkuat militer Prancis yang kini masih tetap saja diselimuti perang. Pada tahun 1380, perang berkecamuk di Normandia. Di sini Jean ikut dalam pertempuran sebab wilayah sedang dalam kondisi bangkrut dan mereka membutuhkan uang. Seusai pertempuran yang sengit itu, akhirnya pihak Prancis berhasil memukul mundur Inggris dan kedatangan prajurit mereka disambut dengan gembira oleh masyarakat sekitar. Sedang asik dalam perbincangan, Jean dan rekannya melihat Robert de Thibouville. Robert memiliki reputasi buruk di Prancis karena ia telah bersekutu sebanyak 2 kali dengan Inggris. Akan tetapi, ia berhasil lolos dan mendapatkan maaf dari raja. Robert mendatangi Jean dan rekannya, lalu memperkenalkan juga seorang gadis yang merupakan anaknya, yaitu Marguerite. Di saat perkenalan, rupanya Jean jatuh cinta kepada Marguerite. Kebetulan ia telah menjadi duda dan sedang membutuhkan seorang penerus untuk warisannya. Ia lalu menikahi Marguerite dengan mewariskan tanah pemukiman yang luas, termasuk Kastil Aulon. starting at the hunting ground. I'll have that piece of land as well. Spiritus Sancti, ambos in matrimonium. Tak selang lama, kastil itu diberikan Pangeran Pierre kepada Legris.
Sebagai imbalan jasa Legree menata kembali keuangan Pangeran Peer yang berantakan. Padahal kastil itu merupakan tempat yang menyimpan banyak kenangan dari Marguerite semasa kecil. Jean yang merasa ingin berbuat sesuatu demi sang istri, kemudian menuju Paris dan meminta langsung kepada raja agar kastilnya dikembalikan. Akan tetapi, petisinya ditolak oleh raja dan mereka tidak dapat memiliki kastil itu lagi. Saat Jean sedang berada di Paris, seketika sebuah surat tiba dan memberitakan tentang kematian sang ayah di Bellamy. Tak menunggu lama, Jean segera ke Bellamy. Sesampainya di sana, didapati sang ibu sedang termenung. Sang ibu kemudian berkata jika mereka akan pergi dari Bellamy sebab kepemimpinan kastil itu tidak lagi di pihak mereka. Jean jelas saja terkejut. Rupanya tindakannya untuk meminta sengketa tanah kepada raja terhadap Pangeran Peer membuatnya dibenci oleh Pangeran Peer. Pangeran Peer memberikan kastil Bellamy tidak lain dan tidak bukan kepada Legree. Jean semakin murka dan pergi menemui pangeran di kediamannya untuk meminta keadilan. Namun, bukan keadilan yang diperoleh, melainkan ejekan-ejekan halus dari Peer dan bangsawan sekitar. For the last 20 years of his life, as a man of honor, as my liege lord, and say that... Setahun telah berlalu. Kemudian diperlihatkan Marguerite menghampiri Jean dan berkata jika rekannya bernama Jean Crespin akan segera memiliki seorang putra dan mereka akan menyelenggarakan acara besar. Untuk itu Jean setuju dan mereka menuju kastil Jean Crespin. Sesampainya di kastil itu, mereka bertemu dengan Legree yang juga hadir di acara itu. Di perayaan itu, pada akhirnya Jean dan Legree berdamai, meski sebenarnya mereka masih saling menyimpan dendam. Dan pada tahun 1386, Jean dan pasukan Prancis ikut serta menghadapi Inggris di Skotlandia. In honor of your service to our king. Setelah berperang, Jean kembali ke kastilnya dan mendapat penghargaan sebagai kesatria. Tidak hanya itu, ia juga tiba dalam kondisi demam. Namun, karena ia harus menafkahi istri dan keluarganya, ia tetap ke Paris untuk mengambil upah peperangan. Sepulangnya ia dari Paris, nampak sang istri terus saja termenung dengan mata berkaca-kaca. Dengan kesedihan yang mendalam itu, ia segera mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Saat Jean pergi ke Paris, di hari yang sama, ibunya dan seluruh pelayan pergi meninggalkan istana juga. Hal ini membuat Marguerite seorang dirilah di istana. Tak berselang lama, ia diperkosa oleh seseorang yang saat ini memang sedang dibenci oleh Jean, yaitu Legree, dan mengadakan pertemuan di gereja untuk memberitahu semua pihak agar menyebarluaskan informasi ini, sedang ia sendiri akan melakukan tuntutan langsung di hadapan raja. Sesampainya di Paris, Jean tak segan-segan memohon kepada raja agar Legree mendapat hukuman karena perbuatannya. Jika Legree menyangkal perbuatannya, maka ia akan mengajukan duel yudisial yang merupakan tradisi kuno untuk mempertaruhkan harga diri dan keputusan Tuhan tentang kebenaran. Kemudian kita masuk di bab 2, di mana pada bagian ini diambil kebenaran menurut Legree. Di kediaman Pangeran Peer, Legree dan Peer berbeda pendapat mengenai Jean de Carroche. Peer menganggap karakter Jean amatlah buruk. Akibat keputusannya, Prancis kehilangan kota Limoges dan ia berani mengajukan banding untuk kastil Aulon-le-Faucon. Untuk itu, Peer memaksa Legree untuk pergi meminta upeti ke kediaman Jean. Tidak sampai di situ,
Pangeran Peer juga terkesima melihat kehebatan Legree yang tidak hanya hebat, ia juga dapat menguasai banyak bahasa. Untuk itu, Peer melihat Legree dapat membantu keuangannya yang sedang memburuk. Legree kemudian ditugaskan untuk menemui Robert, untuk memaksa Robert segera membayar hutang-hutangnya. Setelah berada di hadapan Robert, rupanya Legree meminta lahan kosong di Kastil Aulon sebagai pelunas hutang meskipun lahan tersebut bernilai 2 kali lipat dari hutang Robert. Beberapa waktu kemudian, setelah meninggalnya ayah Jean, Pangeran Peer memberi Kastil Bellamy kepada Legree. Legree sebenarnya menolak, sebab hal itu akan memperburuk kondisi persahabatannya dengan Jean. I will protect this fortress of Belem and conduct Legree. Captain, rise and be ready. Di hari pengangkatan, Legree mencoba untuk memberi penjelasan kepada Jean yang telah mengira jika ialah yang membujuk pangeran agar menjatuhkan kehormatannya. Namun, Jean telah terlampau diselimuti amarah hingga Legree tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di hari perayaan anak pertama Jane Crespin, Legree sengaja mendatangi tempat itu dengan maksud untuk melihat langsung wajah istri Jane de Carrots, sebab ia sering mendengar tentang keagungan dan kecantikannya. Setelah bertemu dengan Marguerite, Legree tidak dapat berkata apa-apa. Ia telah terpana oleh kecantikan Marguerite. Di malam hari, ia bermimpi melakukan persetubuhan dengan Marguerite. Hal ini menunjukkan jika ia benar-benar tidak bisa fokus dan pikirannya hanya melihat bayang-bayang Marguerite. Legree dikenal sebagai sosok yang sangat ambisius terhadap keinginannya. Jika keinginannya tidak terkabul, maka kinerjanya akan terganggu. Karena tak tahan lagi, ia memutuskan pergi diam-diam ke kediaman Marguerite. Saat mengetahui Jean dan ibunya tidak sedang berada di rumah. Pada tengah hari, Legree ditemani pengawalnya, yaitu Adam Lovell, mengendap-endap hingga di depan pintu Marguerite. Saat di rumah Marguerite, Adamlah yang memancing Marguerite untuk membuka pintu. Terkejutnya Marguerite setelah membuka pintu, rupanya Adam tidak sendirian. Ia sedang bersama Legree. Di sini Legree segera menyuruh Adam keluar dan segera ia menyatakan seluruh isi hatinya kepada Marguerite. Marguerite merasa jika ini sangatlah konyol, sebab ia telah bersuami. Namun Legree terus memaksa. Marguerite yang merasa terancam kemudian berlari. Namun bagaimanapun, Marguerite tidak dapat menghindari hawa nafsu dari Legree. Seusai menyetubuhi Marguerite, Legree melakukan penebusan dosa di sebuah gereja karena bagaimanapun ia bersalah akan tindakannya. Namun, tidak berselang lama, Pangeran Peer memanggilnya. Di sini Legree ditanya dengan serius apakah ia benar-benar telah menyerang Marguerite atau tidak. Sebab seluruh Prancis telah mengetahui berita itu dan membuat reputasi mereka hancur di mata rakyat. Legree kemudian mengatakan jika tindakannya didasari atas nama cinta. Ia benar jatuh cinta kepada Marguerite dan persetubuhan yang telah mereka lakukan karena mereka saling jatuh cinta. Sama sekali tidak ada pemaksaan. Jadi tindakan pemerkosaan tidak benar dan tuduhan itulah yang akan ia sangkal. Akan tetapi bagaimanapun itu, rakyat Prancis hanya mengetahui dua kategori, yaitu pahlawan dan pengkhianat. Legree mau tidak mau harus menyangkal tuduhan itu demi kehormatan mereka serta siap melakukan duel yudisial dengan Jean. Sekarang kita akan memasuki bab 3, di mana kebenaran kejadian dari pernyataan Marguerite de Carrots. Sebelum pernikahan dilakukan, nampak Jean memprotes mas kawinnya di mana ia tidak mendapatkan Kastil Aulon karena telah diambil paksa oleh Pangeran Peer. Namun, satu hal yang dijanjikan Robert, jika putrinya Marguerite akan memberikannya keturunan yang ia idam-idamkan selama ini.
Kemudian ketika pesta kelahiran anak Jane Crespin, setelah Marguerite bertemu Legris untuk pertama kali, ia pun merasa terpukau dengan ketampanan dan kemenawanan Legris. Bahkan saat ia berbincang-bincang dengan para istri bangsawan lain, itu membicarakan tentang ketampanan Legris. Di sini Marguerite berkata jika Legris memanglah tampan, namun suaminya tidak mempercayai Legris. Be in good spirits as I go off to war. I'm proud of you, Glenn. Pada saat kepergian Jane untuk mengikuti perang di Skotlandia, Marguerite bertugas mengurusi perkebunan dan peternakan mereka. Di samping itu, ia juga pergi memeriksa kondisinya kepada dokter setempat untuk mengetahui apakah ia sedang dalam kondisi hamil ataupun tidak. Namun, setelah sang dokter memeriksa, rupanya Marguerite memiliki beberapa kondisi buruk di mana ia menderita empedu yang tidak stabil, yang membuat Marguerite nampak layu. Sang dokter lalu menanyakan tentang hubungannya bersama suami. Apakah Marguerite menikmati setiap hubungan intim yang ia lakukan dengan sang suami atau tidak? Sebab jika Marguerite tidak mencapai puncak dalam berhubungan, maka ia tidak akan bisa hamil. Sekembalinya Jean dari peperangan, Marguerite menyambutnya dengan pakaian terbuka. Karena tindakannya, Jean malah berwajah murung dan tidak menyentuhnya sama sekali. Setelah di dalam rumah, barulah Jean memarahi Marguerite yang berpakaian terbuka di depan umum. Sebenarnya tindakan Marguerite itu tidak lain hanya ingin menambah kemesraan suaminya dan ingin membangkitkan gairah berhubungannya. Namun Jean hanya menganggap jika wanita yang berpakaian demikian mirip seperti pelacur rendahan. Sementara saat makan malam, Jean akan berangkat esoknya ke Paris untuk mengambil upah. Di sini Marguerite meminta agar diizinkan keluar rumah dan bertemu teman-temannya. Namun Jean melarangnya, sebab sangat berbahaya jika ia sedang tidak berada di rumah. Tindakan Jean ini secara tidak langsung membuat istrinya tertekan dan merasa terisolasi. You're so isolated. Keesokan paginya, setelah kepergian Jean, rupanya sang ibu juga ikut pergi mengurusi bisnis lain dan meninggalkan Marguerite sendirian di kastil tanpa pelayan seorang pun. Dan seperti yang kita ketahui selanjutnya, Marguerite didatangi Legris. Nobody is here. I am not. Setelah kesepakatan para petinggi di sebuah gereja bahwa mereka akan melakukan tuntutan hukum kepada Legris, nampak sahabat Marguerite merasa tidak senang. Padahal Marguerite sebelumnya telah mengakui ketampanan Legris, dan pastinya jika Legris menyetubuhinya, ia pun akan merasa bergairah. Tidak sampai di situ, ketika Marguerite telah sendiri, Ibu Jean datang dan memprotes tindakan Marguerite. Karena tindakan Marguerite, sang suami bisa saja terbunuh. Ibu Jean juga mengakui jika sewaktu ia muda, ia pernah diperkosa. Akan tetapi, ia berpikir untuk tidak mengungkapkan kasus itu sebab hanya akan mengakibatkan suaminya terlibat dalam kasus yang bisa saja mengambil nyawanya. Sama seperti kasus Jean saat ini yang mempertaruhkan nyawa demi martabat istrinya. Namun Marguerite menolak dan menganggap harga dirinya tetap harus diperjuangkan meski nyawanya pun ikut terancam. Stood up. Di persidangan yang dihadiri para petinggi hukum Prancis beserta Raja Charles VI, nampak Marguerite telah mengandung dan umur kandungannya hampir tepat terjadi saat pemerkosaan berlangsung. Di sini Marguerite mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif terhadap hubungan privasinya bersama suami. Gairah yang dimiliki Marguerite harus dipertanyakan lagi selama ia dan Jean menikah 5 tahun terakhir. Marguerite tidak pernah mengandung, yang berarti kemungkinan besar Marguerite tidak mencapai puncak selama berhubungan dengan suami. Dan jika benar ia diperkosa, maka secara medis, seseorang yang dipaksa berhubungan intim tidak akan mengandung ataupun hamil. Para dewan sempat berpendapat jika kehamilan Marguerite saat ini karena ia menikmati hubungannya saat disetubuhi oleh Legris. Namun Marguerite membantah dengan tegas hal tersebut, sebab setelah ia diperkosa Legris, ia dan suaminya pun melakukan hubungan intim yang diduga menjadi penyebab kehamilan itu. Dengan kasus yang teramat kompleks antara kedua belah pihak, tanpa adanya bukti secara nyata, membuat Raja dan Dewan Hukum Prancis segera menyepakati permintaan penggugat,
ialah melakukan duel yudisial yang telah berpuluh-puluh tahun telah menjadi larangan hukum Prancis. Di sini benar atau salahnya seseorang akan ditentukan oleh Tuhan melalui siapa yang akan memenangkan pertarungan. Dan jika ternyata Jeanne de Carottes kalah, maka Marguerite sebagai istri akan dianggap menebar fitnah dan mendapat hukuman dibakar hidup-hidup di depan halayak ramai. Dan pada tahun 1368, para bangsawan dan ribuan rakyat Prancis, duel yudisial antara Jeanne de Carottes melawan Jacques Legris pun terjadi. Setelah pertempuran yang amat sengit, pada akhirnya Jeanne de Carottes memenangkan pertandingan. Legris yang telah tewas, mayatnya digantung sebagai tanda jika ia adalah sosok penjahat yang brutal karena memperkosa istri bangsawan. Sedang Jeanne dan istrinya mendadak menjadi terkenal. Beberapa tahun kemudian, anak dari Jeanne telah tumbuh dengan baik, sedang Jeanne de Carottes sendiri telah tewas dalam perang salib di Yerusalem. Marguerite sendiri selama hidupnya tidak pernah lagi menikah, dan film pun selesai.